Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Statistika kelompok 8 dari kelas A. Di sini kita akan membahas jurnal tentang analisis perbandingan tinggi badan laki-laki dan perempuan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer menggunakan distribusi frekuensi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dinda Serli Maharani, yang kedua ada Muhammad Ilham Asyidik, yang ketiga Atika Nabila Imtiaz, saya sendiri, yang keempat Ferdi Dwi Kurniawan, dan yang terakhir ada Dian Rahmawati. Next. Untuk pendahuluan dari jurnal sendiri itu yang pertama, gizi itu merupakan suatu bagian penting yang terdapat pada makanan dan membantu manusia untuk tumbuh dan berkembang. Jadi, gizi itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan tumbuh kembang manusia. Dan dalam perhitungan atau pengukuran data-data yang berhubungan dengan tinggi badan banyak ditemukan itu menggunakan distribusi frekuensi. Jadi kita juga menggunakan distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi itu sendiri adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar yang membagi banyak data ke dalam beberapa kelas. Tujuannya itu untuk memudahkan menyajikan data agar mudah dipahami oleh pembacanya. Latar belakang diadakan penelitian ini sendiri adalah untuk membandingkan tinggi badan antara laki-laki dan perempuan pada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Beberapa rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama itu bagaimana cara mengolah data-data tinggi badan menggunakan distribusi frekuensi, yang kedua bagaimana bentuk tabel dan grafik dari perbandingan data kelompok, yang ketiga mengapa bisa terjadi perbedaan tinggi badan antara laki-laki dan perempuan. Untuk hipotesis sementara yang dapat kami ambil dari rumusan masalah tersebut itu yang pertama menggunakan distribusi frekuensi itu dengan mengelompokkan data-data yang ada dan dihitung menggunakan rumus pemrograman grafik. Berdasarkan hasil hipotesis sementara itu dapat disimpulkan bahwa distribusi frekuensi bisa menghitung perbedaan tinggi badan. Lalu selanjutnya untuk metode penelitian, di sini peneliti menggunakan Google Form untuk mengumpulkan data-data tinggi badan dan disebarkan ke mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Dari Google Form yang disebar, terdapat 110 tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh mahasiswa. Lalu untuk langkah-langkah penelitian ini, peneliti menggunakan pertama menyusun pendahuluan, lalu mengumpulkan data-data, lalu mengolah data-data, lalu menyusun hasil pembahasan, dan yang terakhir adalah penelitian dan kesimpulan. Untuk proses pengumpulan data-data ini, peneliti menggunakan media komunikasi WhatsApp karena merasa dapat menjamin keaslian dari data-data yang dikumpulkan. Lalu untuk metode selain metode kuantitatif, di sini kami juga menggunakan metode distribusi frekuensi, yaitu untuk mengklasifikasikan dan menginterpretasikan untuk mengetahui tinggi badan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Kami mengumpulkan 110 data yang kami dapatkan. Kami mengumpulkan data-data ke dalam kelas-kelas kecil, yaitu dari tinggi badan dan gender. Di sini terdapat tabel tinggi laki-laki dan kemudian tabel tinggi perempuan. Yang kedua, pengumpulan data berdasarkan gender. Kami menggunakan data 55 orang laki-laki dan 5 orang perempuan karena hasil perhitungan lebih sesuai. Yang kedua, pengumpulan data tinggi badan berdasarkan jumlah dari tiap kelas. Pada program Python kami terdapat hasil rata-rata, median, modus,
range jangkauan, mean deviasi, dan standar deviasi. Rata-rata yang diperoleh berdasarkan diagram di atas adalah tinggi badan mahasiswa perempuan sebesar 108 cm dan mahasiswa laki-laki sebesar 111 cm. Baik, berdasarkan diagram perbandingan rata-rata di atas menunjukkan bahwa lebih besar tinggi badan laki-laki dibandingkan dengan perempuan karena ini juga termasuk dari faktor puber dari perempuan. Mereka memulai masa puber ketika usia 8 sampai 13 tahun, sementara pada laki-laki hanya memulai pada usia 10 sampai 16 tahun. Nah, di sini cenderung lebih cepat perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Namun ketika perempuan sudah tidak sudah melampaui batas masa pubernya, laki-laki akan cenderung melebihi pertumbuhan dari perempuan. Nah, penelitian kali ini mengolah beberapa data yang berisi diagram perbandingan rata-rata tinggi badan yang menunjukkan tinggi laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan perempuan, dan terdapat perbandingan dengan hasil rata-rata perhitungan laki-laki 111 cm sedangkan perempuan hanya 108 cm. Nah, di sini terdapat kesimpulan yang kami dapat dari hasil yang kami peroleh ini dari pengolahan dan perhitungan data-data sampel pada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember, yaitu dengan jumlah responden 110 mahasiswa adalah tinggi badan mahasiswa laki-laki itu cenderung lebih besar daripada mahasiswa perempuan. Nah, di sini itu dikarenakan karena perbedaan usia pada perempuan dan laki-laki, dan juga adanya pertumbuhan yang konstan pada mahasiswa laki-laki. Nah, serta beberapa faktor lainnya yaitu mempengaruhi masa pertumbuhan. Nah, untuk saran di sini itu kami itu berdasarkan hasil penelitian ini, kami itu memberikan saran itu diharapkan untuk peneliti selanjutnya itu dapat lebih memperluas variabelnya, dan semoga penelitian ini itu dapat menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.